Itu pernah sering ditanya teman-teman sama netizen, kalau kita namakan netizen nggih. Kalau namakan netizen dan netizat gitu. Netizen dan netizat niku jamak muannats salim. Kan nggih? Jamak muannats salim netizen dan netizat. Sering kalau ditanya seperti ini, Lora, bagaimana cara saya agar tahu dia itu adalah jodoh saya? Apa ciri-cirinya? Ya kok jawab nggak tahu ya. Aniku yang kemudian dikatakan oleh Ki Hasyim Asy'ari, adik-adik menukil sebuah makalah dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, alladzi la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih. Ono santri kok tidak dia itu memandang gurunya dengan pandangan yang biasa-biasa saja. Dia tidak memandang gurunya dengan pandangan hormat, dengan pandangan takzim, maka dia tidak akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Alhamdulillah para adik-adik sekalian, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini Allah memberikan kula nikmat untuk bisa ngalap berkah dari pondok pesantren niki, ngalap berkah dari Mbah Syamsuri, ngalap berkah dari Mbah Baidawi, ngalap berkah dari semua para masyayikh, para santri, santriwati pondok pesantren Sirajul Thalibin. Dan sering kula sampaikan bahwa duduknya kula dengan orang-orang seperti panjenengan niki adalah suatu hal yang sangat membuat hati saya sejuk. Karena para adik-adik sekalian, kula niku meyakini bahwa orang-orang seperti panjenengan niki, para pemuda-pemudi yang seperti panjenengan niki adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan panjenengan semua ke tempat yang mulia ini. Allah dudukkan panjenengan dengan orang-orang mulia. Allah sibukkan panjenengan dengan kegiatan-kegiatan yang mulia. Nah, niki merupakan alamat positif. Bukan hanya alamati anak soleh nih, tapi alamat positif bahwa panjenengan insya Allah adalah orang-orang para pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para pemuda-pemudi sekian juta, sekian miliar pemuda-pemudi di luar sana niku di waktu ini atau mungkin di hari ini banyak yang tersibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah bagi dunia mereka, apalagi bagi akhirat mereka. Niku para adik-adik santri, dalam kitab-kitab balaghah yang mungkin selama ini pernah kita baca, ada satu syairan yang masih kula ingat sampai saat niki, dikatakan di situ inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Wah, ada 3 hal yang jika berkumpul dalam seseorang, maka hal tersebut akan menghancurkan orang tersebut sehancur-hancurnya. Apa 3 hal itu? Yang pertama asyabab, masih muda. Yang kedua al-faragh, nganggur, gak ada kerjaan. Yang ketiga wal jidah, punya banyak uang. Nah, niki loh biasanya ada pemuda niku masih muda, kemudian dia nganggur, gak ada kerjaan, terus punya uang. Ini biasanya gampang jatuh dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, gampang berbuat dosa, gampang berbuat maksiat. Tapi di zaman kita ini adik-adik sekalian, kita ini di zaman milenial lagi, meskipun kalau yakin kebanyakan dari panjenengan ini bukan generasi milenial, atau lebih tepatnya ini Gen Z, Gen Z jenengan ini, Gen Z sekaligus Gen G, generasi suarap Gen Z. Sanes pemain film niku sanes Gen Z, generasi jomblo ati.
Lagi milenial niku kan 86 sampai 96 niku milenial. Kalau Gen Z 97 sampai 2000-an niku Gen Z. Anak-anak tahun 2000-an. Nah, zaman saat ini orang niku untuk jatuh ke kemaksiatan nggak harus punya uang. Makanya syair niki bisa kita rubah dikit. Inna syababa wal faragha wal HP. Nah, inna syababa wal faragha wal HP. Nah, 3 hal ini apa? Masih muda, nafsu sedang aktif-aktifnya, syahwat sedang kuat-kuatnya, pengen ini, pengen itu, dia nganggur, gak ada kerjaan, dia juga pegang HP. Ini 3 hal ini kalau berkumpul dalam anak muda, masih muda, nganggur, pegang HP. Nah niki, kalau kata anak zaman sekarang, gak bahaya tah, bahaya. Ya makanya alhamdulillah panjenengan niki Allah datangkan ke pondok pesantren ini untuk dijaga para adik-adik sekalian. Kan niku kula sangat yakin panjenengan niki adalah orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah niki menurut kula para adik-adik sekalian merupakan satu mukaddimah yang sangat penting nggih. Karena apa? Karena banyak di antara para santri di zaman sekarang niku yang tidak tahu betapa berharganya sesuatu yang sedang ia cari. Betapa mulianya sesuatu yang akan dia dapatkan jika dia belajar sebaik-baiknya di pondok pesantren. Jadi menjadi santri niku adik-adik mondok ngaji itu bukan sebuah beban. Ngaji, mondok, sibuk dengan ilmu-ilmu agama itu adalah suatu kebanggaan, suatu kehormatan, suatu anugerah yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kula sering ditanya, kula sering buka Q&A di Instagram kula niku, itu pernah sering ditanya teman-teman sama netizen, kalau kita namakan netizen nggih. Kalau namakan netizen dan netizat, netizen dan netizat niku jamak muannats salim. Kan nggih, jamak muannats salim netizen dan netizat. Sering kalau ditanya seperti ini, Lora, bagaimana cara saya agar tahu dia itu adalah jodoh saya? Apa ciri-cirinya? Ya kok jawab nggak tahu ya. Jodoh itu misteri ilahi, bukan urusan saya itu ya. Kok tanya sama saya? Niku. Tapi adik-adik, ciri-ciri orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri orang-orang yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula bisa jawab seyakin-yakinnya bahwa panjenengan niki para santri, santriwati pondok pesantren Sirajut Thalibin termasuk golongan itu yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya, bukan kata seorang Ismail Al-Khalili, tapi niku dawe, niku janji dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi yang sering kali kita dengar selama niki, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki dia menjadi orang baik, Allah menghendaki dia jadi orang hebat, Allah menghendaki dia menjadi orang mulia. Apa ciri-ciri utamanya? Yufaqihu fiddin. Allah akan membuat dia sibuk dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka niku para adik-adik kula sering menyampaikan, jadi santri itu wajib bangga. Santri niku ndak boleh malu. Santri niku ndak boleh minder. Santri niku ndak boleh, kalau bahasa Maduranya, insecure, nggak boleh. Wajib bangga. Karena kalau tadi sudah menyampaikan ke panjenengan adik-adik, santri itu mulai sejak dulu itu adalah sebuah gelar kehormatan.
sebuah gelar kebanggaan. Bahkan dulu niku nggih santri itu enggak disematkan kepada sembarang orang. Kula niku pernah mondok adik-adik di Tarif Hadramut Yaman nggih. Temeriku kula sering mendengar guru kula Habib Umar menukil satu makalah. Dan makalah niki dawuh niki dari Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ayah dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau niku pernah dawuh seperti niki. La yusamma talibu ilmin alladzi laisa lahu hadzun fi qiyamil lail. Enggak dinamakan santri orang yang tidak pernah bangun malam untuk sholat tahajud. Itu enggak dinamakan santri. Kata beliau nih, kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bahkan yang lebih ekstrim dari itu ada para adik-adik sekalian. Kalau sebelum pulang ke Indonesia, itu sempat ditugaskan oleh Pondok Kolo Darul Mustafa ke satu tempat namanya Inat. Jadi Inat itu tempat daerah sekitar mungkin 15 km dari Tarim. Di situ tempat barokah, di tempat keramat bersemayam di situ Syekh Abu Bakar bin Salim yang tiap hari, yang tiap tahunnya di Holi besar-besaran di Cidodol. Itu kalau masih ingat malam Jumat kalau hadir acara maulid di Masjid Jami. Nah, tiba-tiba ada anak kecil, ada anak kecil mendekat. Dari wajahnya kalau bisa tebak, oh ini Sayyid nih. Bahasa kita Y, nah, Habib cilik Y. Sayyid Habib cilik. Tiba-tiba dia niku mungkin umur 7 tahun mungkin mendekat ke kula kemudian bertanya. Bertanya teman-teman, adik-adik sekalian, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Coba jenengan dengarkan pertanyaannya. Unik pertanyaannya. Kam marrah ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kamu berapa kali mimpi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Enggak kula jawab. Mengapa? Karena selain itu privasi pribadi, rahasia perusahaan. Yang kedua, yang nanya anak kecil, bocil. Loh bocil 7 tahun kok pertanyaan nih cek dure gitu. Pertanyaannya kok bocil itu kan seharusnya nanya nopo Mobile Legend, Parfire nggih. Napa malih? Naruto. Nah niku pertanyaan bocil. Iki bocil kok nanya masalah mimpi Kanjeng Nabi. Enggak kula jawab apa sih kok cek kepone nggih. Enggak kula jawab. Nah, kula jawab dengan senyuman manis mawon. Keesokan harinya kula diajak ziarah ke makam pendiri Ribat. Kalau ditugaskan di Ribat Inat, yang mendirikan itu adalah Al Habib Hasan bin Ismail Al Hamid, santri dari Habib Abdullah bin Umar tadi yang kita sebutkan. Nah, disebutkan manakibnya para adik-adik sekalian, ternyata beliau niki Habib Hasan Ismail niki pernah menyampaikan kepada santrinya seperti ini. La yusamma talibu ilmin alladzi marrat alaihi usbu' walam yaron nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Gak dinamakan santri dia yang selama seminggu gak pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Jadi ini ono santri seminggu gak tahu mimpi Kanjeng Nabi, maka iku ora patek santri, santri kaleng-kaleng. Niku lho, maksudnya kalau gak berusaha nggak berusaha memberlakukan standar seperti itu untuk panjenengan semua, karena kalau mungkin kita berlakukan, kita terapkan standar seperti itu, mungkin diantara kita nggak ada yang santri, nggak tahu sholat bengi, nggak tahu mimpi Kanjeng Nabi. Tapi apa teman-teman, kalau ingin membuat panjenengan sadar bahwa tadi, bahwa lakop atau gelar santri itu merupakan suatu kebanggaan, suatu kehormatan, merupakan satu anugerah yang paling indah, anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kalau cuma ingin berpesan untuk panjenengan teman-teman sekalian, setidaknya untuk menjadi seorang santri yang
temenanan, santri yang hakiki, santri yang sesungguhnya, panjenengan niku membutuhkan dua hal. Dua hal. Yang pertama nopo teman-teman? Kita niku mencari ilmu menjadi seorang santri butuh totalitas. Butuh totalitas. Yang dimaksud totalitas di sini adalah bagaimana kita mengerahkan semua yang kita bisa, semua yang kita mampu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dalam ucapan para ulama zaman dulu niku sering dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiya nafsaka kullaka. Bahwa ilmu tidak akan memberikan separuhnya saja untuk kamu sampai kamu memberikan semua yang kamu punya, semua yang kamu mampu untuk mencari ilmu. Lah totalitas niki akan panjenengan dapatkan jika panjenengan menggunakan waktu panjenengan sebaik-baiknya di pondok pesantren. Panjenengan nggak rela ada waktu sedikit pun di pondok pesantren ini yang terbuang percuma. Ada satu kitab niku para adik-adik sekalian bagus sekali kalau panjenengan ingin baca, judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Bagaimana harga waktu menurut para ulama kita sejak dulu. Dijelaskan di situ bagaimana para ulama niku sangat bahasanya jenengan mungkin ngeman-ngeman kepada waktu, sayang sekali kepada waktu. Sampai di situ Syekh Abdul Fattah menjelaskan, adik-adik sekalian, gini kok ada versi Indonesianya, judulnya Manajemen Waktu Menurut Para Ulama. Di situ yang membuat kalau tertarik ada satu kisah tentang Al-Imam Ibnu Aqil. La'allahu beliau niki pengarang Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Nah, Imam Ibnu Aqil itu dijelaskan di situ tidak pernah mau makan makanan yang dikunyah. Dikunyah niku napa basa Jawa nih? Sami iki. Dimamah. Nah, enggak mau makan makanan yang dimamah. Napa kados nasi, roti, indomie nggih, amale. Telo. Nah, pokoknya yang dimamah dikunyah enggak mau. Maunya makan makanan yang praktis langsung masuk. Nah, napa makanya langsung masuk niku? Kuah, bubur niku lho praktis. Mengapa? Itu dikatakan karena beliau dan banyak para ulama yang lain itu punya prinsip adik-adik bahwa mengunyah-ngunyah makanan itu sama dengan buang-buang waktu. Oke. Lo eman gitu katanya. Ini saya ngunyah makanan 5 menit, 4 menit terbuang percuma hanya untuk mengunyah makanan. Coba waktu ini saya gunakan untuk baca kitab dapat berapa lembar. Untuk baca Quran dapat berapa lembar. Untuk menghafalkan dapat berapa bait. Saking ngiman-ngimannya para ulama kita kepada waktunya. Yang kula sering ceritakan juga dan itu kula tulis dalam buku kula catatan dari Tarim. Itu kisah dari Habib Salim bin Abdullah Asyatiri, guru kula yang dijuluki adik-adik sebagai Sultanul Ilmi, sultannya ilmu. Sanes Sultan Andara. Nah, Sultan Andara niku Rapi Ahmad nggih. Iki Sultanul Ilmi, sultannya ilmu. Nah, niku sampai pernah adik-adik ada orang niku sowan ke rumah beliau. Rumah beliau niku Masya Allah tabarakallah isine kitab tok. Nggih. Perpustakaan nggih isine kitab pasti ini perpustakaan, ruang tamu isine kitab nggih. Kemudian lantai 1 kitab, lantai 2 kitab. Mungkin cuma kamar mandi mawon sing isine bukan kitab. Sampai suatu ketika ada orang sowan beliau napa niku merasa tertakjub merasa tercengang gitu loh, membuat netizen tercengang kalau bahasa kita sekarang. Kemudian bertanya beliau sama Habib, ini kitab nih bahasane jenengan sakmono akeh nggih. Kitab sakmono akeh niki Habib sebanyak itu ini dibaca semua sama jenengan Habib. Kitab yang sebanyak itu ini dibaca semua, sudah dibaca semua. Maka apa jawab beliau? Pertanyaan kamu salah.
Seharusnya kamu bertanya, apakah kitab-kitab ini sudah saya hafalkan semua apa belum? Kalau urusan dibaca, sudah hatam semua. Kalau dihafal mungkin ada sebagian yang belum dihafal adik-adik. Aniku mengapa kok beliau bisa jadi orang seperti itu adik-adik, dijuluki Sultanul Ilmi. Beliau niku nggak mau waktunya, nggak pernah mau waktunya terbuang percuma meskipun hanya sebentar. Sampai niku terkenal beliau sebelum wafat adik-adik niku terkena penyakit. Penyakit itu obesitas, penyakit kegemukan. Rumah beliau kan di lantai 2. Sedangkan beliau niku punya penyakit obesitas, kegemukan. Orang gemuk niku kalau naik tangga kan capek, ngos-ngosan nggih. Niku beliau kalau naik tangga di rumah beliau di lantai 2, karena capek di tengah tangga itu beliau memilih istirahat dulu, istirahat di tengah tangga 5 menit. Nah niku waktu 5 menit gak beliau buang percuma. Sebelumnya beliau sudah menyiapkan bawa kitab. Nah, waktu 5 menit di tangga istirahat beliau gunakan untuk baca kitab. 5 menit istirahat, baca kitab, duduk, lanjut lagi ke tangga selanjutnya. Begitu seterusnya. Meskipun setiap hari naik tangga, duduk di tengah, istirahat 5 menit, lanjut lagi. Meskipun hanya 5 menit setiap hari ketika naik tangga, tapi dengan cara itu beliau berhasil menghatamkan ribuan kitab hanya di anak tangga tersebut. Niku, masya Allah tabarakallah. Nah makanya niku para adik-adik sekalian, kulon niku mengibaratkan panjenengan niki punya jalan lurus mulus terbentang selebar-lebarnya menuju kemuliaan, menuju kejayaan, menuju kesuksesan. Pertanyaannya, jenengan niki mau atau tidak mau? Ini dalam satu syairan niku dikatakan seperti ini adik-adik. Walam ara fi uyubin nas syai'an kanaksil qadirina alat tamami. Aku tidak pernah menemukan kekurangan yang lebih besar daripada kekurangan orang yang mampu untuk menjadi orang hebat tapi dia tidak mau berusaha. Ini kalau orang yang tidak mampu sama sekali ini karuan, tapi ada orang nih kok mampu tapi dia tidak mau, itu masalahnya. Wa may yajidut tariqa ilal ma'ali fala yazarul matiyya bila sanami. Ada orang punya jalan menuju kemuliaan, menuju keluhuran, tapi dia tidak melepaskan tali kekang kendaraannya. Mungkin kalau kita ibaratkan zaman sekarang, jenengan punya sepeda, sepeda motor apa? Honda Beat mungkin di depan jenengan udah ada jalan mulus, jenengan ada jalan, arah sudah punya Google Map, kemudian jenengan naik sepeda, bensinnya ada, sepedanya bagus, kok gak nyampe-nyampe? Jangan salahkan jalannya, jangan salahkan sepedanya, salahkan jenengan. Kenapa kok sepedanya nggak digas? Kenapa kok nggak digas? Semua fasilitas sudah ada, di semua jalan sudah tersedia. Nah tinggal jenengan. Pertanyaannya mau atau tidak mau. Mungkin pertama niki, nopo kita para santri butuh nopo totalitas. Oke. Yang kedua para adik-adik sekalian, santri niku nggak cukup banyak ilmu, tapi keberkahan ilmunya yang akan dia dapatkan dengan cara totalitas niku akan menjadi berkah ya. Ilmunya akan menjadi berkah jika dia punya poin yang kedua. Apa itu adik-adik sekalian? Loyalitas. Yang pertama totalitas, yang kedua loyalitas. Loyalitas ini bisa kita maknai kesetiaan, bisa kita maknai kepatuhan, tapi yang kalau maksud di sini adalah bagaimana takzimnya kita kepada ilmu dan kepada pemilik ilmu tersebut. Bagaimana
takzimnya panjenengan kepada para guru-guru panjenengan itu yang akan menentukan ilmu panjenengan akan barokah atau tidak. Ini barokah niki kata napa nggih adik-adik, kata yang singkat dan padat. Ada yang bisa menyebutkan definisi dari barokah? Apa itu takrif dari barokah? Oke, betul. Ziyadatul khair fi syai', bertambahnya kebaikan. Alih-alih jenengan minta pada Allah, ya Allah kalau minta tambah ini, tambah itu, tambah ganteng, tambah sugih, tambah api, cukup satu kata, ya Allah nyuwun barokah, nyuwun barokah. Nah niku ta'zim tan guru. Panjenengan kalau melihat kisah-kisah para orang-orang hebat, niku pasti di balik mereka niku ada takzim yang luar biasa kepada para gurunya. Yang kula tadi malam sempat membaca sekilas tentang biografi dari Mbah Samsuri, biografi dari Mbah Baidawi, para masyaikh Sirajut Thalibin. Kula meskipun tidak secara sempurna membaca sejarah-sejarah beliau, tapi kula yakin, seyakin-yakinnya bahwa beliau niki adalah orang yang sangat takzim, sangat hormat kepada para gurunya. Jenengan lihat di mana-mana orang-orang hebat niku pasti di balik itu yang paling menonjol apa? Takzim kepada guru. Maka di Bangkalan niku adik-adik Syekhona Khalil Bangkalan, kalau selama ini membaca sejarah beliau yang paling menonjol dari beliau, selain dari kealiman beliau yang sangat luar biasa niku, selain dari kewalian beliau adalah takzimnya kepada para gurunya. Luar biasa takzimnya adik-adik. Tapi niku ada kisah yang sangat masyhur. Nah, suatu ketika beliau niku naik dokar, Sumerap dokar jadi. Apa niku dokar? Delman, naik dokar Delman. Nah, tiba-tiba beliau itu bertanya kepada kepada Pak Kusirnya. Pak Kusir, niki jaran, niki kuda jenengan dari mana? Maka Pak Kusirnya menjawab, ini dari daerah Bima, Kiai. Bima niku daerah di Nusa Tenggara Barat, adik-adik, terkenal kuda dari Bima niku bagus-bagus. Nah mendengar itu beliau minta turun, Sudah Pak Kusir, cukup di sini aja, saya minta turun. Turun beliau. Pak Kusirnya bertanya-tanya, Kiai, nopo Kiai, apakah ada yang salah dari ucapan saya sehingga panjenengan kok minta turun? Kenapa kok minta turun tiba-tiba? Nah kata beliau, enggak ada yang salah Pak Kusir. Cuma panjenengan tadi ketika menyebutkan nama Bima, saya teringat guru saya yang berasal dari Bima. Asmonipun Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi. Niku Syekhona Khalil mengambil dari beliau sanad tarikat Naqsyabandi. Nah kata beliau, guru saya niki dulu punya banyak peliharaan kuda. Nah saya tidak mau naik dokar panjenengan, saya takut su'ul adab. Saya khawatir jangan-jangan kuda panjenengan niki salah satu keturunan kuda guru saya. Niku Masya Allah, tidak mau naik kuda yang mungkin itu adalah keturunan kuda guru nih. Oh santri saniki sandal kiai ini digosok. Maka ini adik-adik, napa loyalitas. Sampai-sampai ini kula mireng pernah mendengar adik-adik yang kita baca mau niku Maulid Simtud Duror nggih. Terus nih Burda jenengan pernah tahu Maulid Habsyi? Maulid Simtud Duror niku lho Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Oh Masya Allah. Terkenal saking takzimi adik-adik sekalian ten guru nih. Ada guru asmanipun Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas saking Huraidah. Niku saking takzimitan guru nih seakan-akan menganggap bahwa guru itu adalah seorang malaikat gitu loh. Sampai suatu ketika beliau itu pernah pertama kali melihat
gurunya keluar dari kamar mandi. Niku beliau langsung kaget dan bertanya pada gurunya, Habib, hatta anta tadkhul hammam. Oke, Habib, jenengan niki masuk kamar mandi ta? Oh nggih. Gak bahaya ta niku. Maksudnya apa, beliau tuh sudah menganggap guru tuh udah kayak malaikat, ndak mangan, ndak ngombe, ndak masuk jeding, ndak turu. Niku saking takzimi tenggu. Niku yang kemudian dikatakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, adik-adik menukil sebuah makalah dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, alladzi la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih. Ono santri kok tidak dia itu memandang gurunya dengan pandangan yang biasa-biasa saja. Dia tidak memandang gurunya dengan pandangan hormat, dengan pandangan takzim, maka dia tidak akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kula ringkas bahwa kita niku para santri di zaman sakniki terakhir punya 3 masalah adik-adik. 3 masalah. Yang pertama itu adalah krisis. Yang pertama niku adalah krisis kepercayaan diri. Ora pede. Tidak percaya diri sebagai santri. Pertama, krisis kepercayaan diri. Yang kedua, itu adalah krisis panutan. Banyak kok santri kok udah tahu mana yang harus dijadikan panutan niku loh. Bermasalah niku berarti. Yang ketiga niki loh, permasalahan utama panjenengan, permasalahan utama para santri yang banyak dihadapi di zaman sekarang, krisis kesabaran. Pengen semuanya serba cepat, pengen semuanya serba instan, pengen semuanya serba sat-set. Udah iso. Ini ibarat apa, gara-gara kita niku hidup di zaman teknologi, semuanya serba cepat, semuanya serba praktis. Shopee, Tokopedia, apa malih Instagram, apa malih TikTok, joget jedak-jeduk niku papali TikTok. Akhirnya karena kita selama ini dimanjakan dengan teknologi itu, kita jadi orang yang mager. Jadi orang yang mager, jadi orang yang malas, jadi orang yang tidak mau untuk menikmati proses. Udah bisa, ujuk-ujuk ini udah bisa, ujuk-ujuk alim, ujuk-ujuk hebat gak bisa. Semua itu harus menjalani proses. Makanya ini mungkin yang bisa kulo sampaikan adik-adik, intinya pesan kulo tadi, kita pertama harus bangga menjadi santri, tidak boleh minder, tidak boleh tidak boleh merasa gak pede, gak boleh insecure, dan kita harus punya 2 hal senjata utama kita. Kita harus totalitas, total setotal-totalnya untuk mencari ilmu. Yang kedua, kita harus punya loyalitas. Bagaimana takzim kita kepada ilmu, bagaimana takzim kita kepada para guru kita yang memiliki ilmu. Mungkin itu yang bisa kulo sampaikan. Selebihnya wonten pertanyaan jawab. Kalau ada satu pertanyaan, barangkali satu saja. Oke, silahkan. Oke, di dalam sana. Oh, ada di belakang. Bisa maju. Ya Allah, masya Allah, sidina. Insyaallah. Oh, ini juga ada 2 berarti. Cukup 2 ya, nanti teman-teman yang lain bisa menyusul. Kalau tidak bisa tanya sekarang, tanya nanti lewat Instagram. Tapi kalau DM yang baik, tanyanya jangan Lora fallback, nah, jangan. Bahaya ya. Bukan lo nggak bahaya, tak bahaya. Bahaya.